Shalom jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bertemu lagi di dalam ibadah kebaktian Paskah, dan izinkan saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang minggu ini, dan kita juga bersyukur di minggu Paskah ini kita diizinkan untuk beribadah bersama-sama. Pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dan kita untuk masuk ke dalam ibadah ini. Sementara musik akan menuntun kita masuk ke dalam momen saat teduh. Kita masuk ke dalam momen saat teduh. Dengarkanlah ayat panggilan ibadah yang diambil daripada Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 6a. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah mereka masuk tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit." Benar, Yesus bangkit. Dia bangkit mengalahkan maut. Sungguh Yesus telah bangkit. Bersama-sama, haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan naikkan sebuah pujian dari KPPK 130, Kristus Tuhan telah bangkit. Kristus Tuhan telah bangkit, haleluya. Kristus Tuhan telah bangkit, haleluya. Surga bumi memuji, haleluya. Hai pujilah namanya, haleluya. Langit bumi menggema, haleluya. Raja mulia telah bangkit, haleluya. Raja mulia telah bangkit, haleluya. Ya mati itu gantiku, haleluya. Mau di mana sengatmu, haleluya. Di mana kuasa kubur, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku, Ya Tuhan yang selamatkan jiwaku.
Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat sekalian, saat ini kita akan masuk ke dalam momen pengakuan dosa. Sebuah momen yang penting di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Di mana pengakuan dosa berarti kita mengakui dosa kesalahan kita. Mengakui bahwa kita tidak layak di hadapannya. Pengakuan dosa juga berarti pertobatan kita. Introspeksi diri kita, berjanji tidak mengulangi dosa itu kembali. Dan yang terpenting, pengakuan dosa juga berarti kita menjaga agar hati nurani kita tetap bersih dan benar di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita naikkan sebuah pujian yang mengiring kita masuk ke dalam pengakuan dosa, saya akan membacakan ayat pengakuan dosa yang terambil daripada Mazmur nomor 26. Ayat yang kedua dan ketiga berbunyi demikian. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Dekat ke salibmu dari KPPK 164. Bawalah aku Yesus dekat ke salibmu. Air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Bawalah aku Yesus dekat ke salibmu. Air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salibmu, 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 salibmu yang ku muliakan, tinggal dalam sorga kelak. Ada perhentian. Baik, yang kedua. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Sinarilah hatiku dengan Roh Kudus. Salibmu, 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 salibmu yang
surga ada Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Ampunilah kami yang telah melanggar perintah-Mu dan yang tidak melaksanakan apa yang Engkau ingin kami laksanakan. Kami terlalu sibuk melihat ke dalam diri kami sendiri. Kami terlalu asik memuaskan keinginan diri kami sendiri, sehingga kami lupa dengan teriakan saudara-saudari kami di luar sana yang membutuhkan pertolongan. Buka hati kami Tuhan, hangatkan kembali dengan cinta kasih-Mu, agar kami dapat kembali mencintai-Mu dengan benar, dan mencintai sesama kami dengan tulus. Mohon Roh Kudus yang menerangi jalan pertobatan kami ini. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita dengarkan janji pengampunan dosa yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 57. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita responi janji pengampunan dosa dengan sebuah nyanyian syukur, karya terbesar. Karya terbesar Tuhan Yesus ialah pengorbanannya untuk menyelamatkan kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai kedua yang berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang ada di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu, tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan, orang percaya dari segala tempat dan abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita
yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Bambang Wijanto. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebuah pujian yang akan mengiringi kita. Ku memilih Yesus, karena Yesus lebih indah dari semuanya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku memilih Yesus. Kita naikkan bait yang pertama dan kedua. Memilih Yesus bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus bukan ladang, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Baik kedua, ku memilih Yesus setia padanya. Ku memilih Yesus lebih mulia, setia padanya, lepaskan hatinya. Ku memilih Yesus lebih indah dan muliakannya penuh setia. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari Shalom. Biarlah kita yang bersama-sama beribadah dengan keluarga pada hari ini di dalam hari Paskah, kita boleh merayakan kemenangan Kristus. Biarlah walaupun kita tidak berada di ruang gereja, marilah kita juga mengungkapkan peki kemenangan Kristus dan mengatakan, Kristus sudah bangkit. Nah, hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan satu tema yang telah diberikan oleh majelis, yaitu Do You Love Me? Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, kita masuk di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur ini adalah hari kemenangan Kristus yang Kau anugerahkan kepada kami sebagai kemenangan juga atas hidup kami. Dengan kemenangan Kristus dan kebangkitan-Mu ya Tuhan, bahwa kami memperoleh satu jaminan hidup yang kekal. Oleh karena itu ya Tuhan, pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama ya Tuhan,
untuk merenungkan satu tema, apakah kami ini mengasihi Engkau ya Tuhan. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh bersama-sama yang sudah menerima akan anugerah keselamatan, apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Selain daripada kami harus membalas segala cinta kasih-Mu dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami mau mengasihi Engkau. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran setiap kami dan juga hamba-Mu, supaya sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu ya Tuhan, boleh mengubahkan akan hidup kami, dan kami boleh hidup di dalam satu kehidupan yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit, kami naikkan doa kami ini. Amin. Mari kita bersama-sama melihat di dalam Yohanes pasal 21, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Keganasan COVID-19 itu menyebabkan sebagian besar umat manusia di muka bumi ini menyadari betapa pentingnya bersandar kepada Tuhan. Ada seorang pengusaha Kristen yang baik, yang setiap minggu rajin beribadah dan melayani, itu sharing kepada saya dan berkata seperti ini. Sebelum COVID-19 itu terjadi, betapa mudah seseorang itu berkata, saya hidup bersandar kepada Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, kita tidak 100% itu mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan dengan segala permasalahan kehidupan ini. Tetapi pada waktu COVID-19 ini menyerang seorang temannya, seorang pengusaha juga. Lalu kemudian temannya ini terkapar, tidak berdaya terhadap COVID-19 dan meninggal dunia. Lalu dia betapa menyadari, ternyata segala potensi yang ada di dalam diri manusia itu tidak mampu untuk menahan akan serangan sebuah virus yang tidak terlihat oleh mata itu. Sehingga kemudian dia berkata, di dalam dirinya, betapa rapuhnya manusia itu, dan betapa pentingnya manusia itu bersandar kepada Tuhan. Dengan jujur kemudian dia berkata, sekarang ini, saya hampir setiap saat bersama dengan keluarga saya. Saya kemudian berkata kepada keluarga saya, biarlah dari hati kita yang terdalam, dari mulut bibir kita, selalu kemudian berkata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya. Dia berkata, saya hidup di dalam satu kehidupan yang lain sekarang. Ya sudah menghadapi masalah-masalah. Tapi sekarang dia berkata,
Dia sadar bersama keluarganya betapa setiap manusia itu penting untuk memiliki Tuhan dan bersandar kepadanya. Demikian juga, begitu banyak di antara kita itu lebih mudah untuk mengatakan aku mengasihi Allah, bukan? Tapi apakah benar, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ini mengasihi Allah terus-menerus dalam kehidupan kita? Betapa mudah kita berkata aku mengasihi Allah. Saya mendengarkan satu kisah yang menarik. Contoh yang baik, saudara, ada seorang anak muda yang kemudian bertobat pada waktu dia mau mengakhiri kuliahnya. Saudara, dia sangat sukses di dalam kuliahnya itu. Dan kemudian dia percaya kepada Yesus Kristus. Dan dia merasa sukacita sekali. Dan pada waktu dia lulus, dia mengingat bahwa dia adalah orang yang kemudian dalam kehidupannya sudah tidak mungkin akan kuliah. Tapi pada waktu itu dia mendapatkan satu beasiswa. Dan dia menyadari ternyata dia mendapatkan double portion dari Allah. Anugerah yang berlimpah. Lulus dari ujian, tapi dia juga mengenal akan Kristus. Saudara, apa yang dikatakannya? Dia kemudian berkata, aku akan mendharma baktikan hidupku ini 1-2 tahun. Aku akan menuju satu pedalaman di Indonesia. Aku akan mengabdikan ilmuku. Untuk apa? Mengangkat ekonomi masyarakat yang ada di sana. Saudara, akhirnya dia pergi ke tempat itu. 2-3 bulan menghadapi kesulitan yang besar dengan apa yang kemudian dilakukannya di sana. Hidupnya itu susah, saudara, di pedalaman itu. Akhirnya kemudian dia merevisi janjinya. Dia kembali, saudara, tidak ke kota, tidak lagi terus ada di pedalaman. Dan kemudian dia berkata, mengasihi Allah itu merupakan janji yang sulit untuk dilakukan di dalam hidupnya. Maka mengasihi Allah itu gampang diucapkan namun sulit dilakukan. Melalui nats yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus sampai 3 kali bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan kita adalah mengapa Tuhan Yesus sampai 3 kali menanyakan seperti itu? Jawabannya mudah, saudara. Yaitu karena Petrus itu gampang untuk berkata-kata mengasihi Tuhan melalui perbuatannya. Namun dia seringkali mengingkari akan apa yang dikatakannya dan dia gagal. Setelah kita lihat di dalam contohnya Yohanes pasal 13 ayat 36 sampai 14 ayat 1. Di sana dikatakan demikian, saudara. Kata Simon Petrus kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikut aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Saudara, luar biasa bukan? Petrus berkata, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Tapi apa jawab Yesus? Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Bukan itu menjadi satu kenyataan? Demikian juga saudara kalau kita melihat catatan Matius, di dalam Matius pasal 26 ayat 30 sampai 35. Di sana dikatakan demikian. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara sudah diingatkan oleh Tuhan, akan dia menyangkal. Tapi apa jawab Petrus sekarang? Sekalipun aku harus mati bersama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara coba lihat, bagaimana Petrus itu dengan gagah berani kemudian mengatakan, aku akan mati bersama engkau dan tidak akan menyangkal engkau. Saudara kalau kita lihat di dalam bagian ini, Petrus itu gagal. Tetapi apakah Tuhan Yesus menjauhi Petrus, saudara? Tuhan Yesus sakit hati terhadap Petrus. Apakah Tuhan Yesus kemudian
kepada orang yang gagal itu Tuhan kemudian begitu kecewa dan tidak mau menghubungi lagi. Ternyata tidak. Kita melihat setelah Tuhan Yesus itu bangkit, 3 kali dia menjumpai akan murid-muridnya. Dan ini kali yang ketiga, saudara. Dia bertemu secara khusus dengan Petrus. Di dalam ayat 15 yang sudah kita baca tadi, di sana dikatakan, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Saudara, mengapa Yesus itu kemudian memakai nama Simon anak Yohanes, tidak langsung memanggil Petrus, saudara? Bukankah yang mengubah nama Simon itu menjadi Petrus adalah Tuhan sendiri? Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 1:42, di sana dikatakan ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamai Kefas yang artinya Petrus. Saudara, mengapa di sini kemudian justru Tuhan berkata Simon anak Yohanes? Saudara, kalau kita pelajari, pada waktu Tuhan berkata Simon anak Yohanes itu menunjukkan kembali Tuhan itu dengan kasih menegur Petrus supaya memperbaiki kelakuannya. Dia dengan penuh kasih mau menegur Petrus itu supaya sungguh dia boleh kembali untuk dapat mengasihi Tuhan. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Kalau kita lihat di dalam peristiwa penyaliban, waktu di Taman Getsemani, Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan Petrus juga. Saudara, pada waktu itu Tuhan meminta mereka berjaga-jaga, tapi nyatanya mereka tidur. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus ini, saudara? Di dalam Markus pasal 14 ayat 37, setelah ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Ini adalah satu gambaran bagaimana Tuhan itu memakai kata Simon itu anak Yohanes, ingin menegur kembali, saudara, untuk memperbaiki akan muridnya ini. Tuhan memberikan kesempatan kembali kepada Petrus, saudara, untuk memiliki kesetiaan, untuk sungguh-sungguh boleh kembali mengasihi Allah, saudara. Saudara, pertanyaan kita, kenapa Petrus itu gagal? Yohanes pasal 21 ayat 15 di sana dikatakan demikian, saudara. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini, saudara? Ini merupakan kalimat yang penting, saudara. Yaitu Tuhan Yesus berkata, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada perahu itu? Lebih daripada jala, daripada ikan, perlengkapan memancingmu? Kenikmatan akan dirimu itu? Kesukaan akan dirimu itu? Saudara, pertanyaan Tuhan Yesus ini langsung pada inti persoalan kegagalan Petrus mengasihi akan Allah. Yaitu bagaimana Petrus itu di dalam hidupnya tidak 100% mengasihi Allah, tidak dengan sepenuh hati mengasihi akan Allah. Bukan Petrus berkali-kali sudah mendengar ajaran Yesus dan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Pertanyaan kita kembali, saudara. Benar, mengasihi Allah itu gampang diucapkan namun sulit untuk dilakukan. Kalau sulit dilakukan, kenapa Tuhan memberikan perintah? Mengasihi Allah dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan kekuatan kita. Petrus, saudara, yang sudah hidup 3,5 tahun bersama dengan Tuhan, sangat dekat hubungannya dengan Tuhan. Dia dimuridkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang begitu menakjubkan. Melihat kehidupan Tuhan Yesus yang penuh dengan hal-hal yang bersifat agamawi, tapi juga spiritual. Saudara, kita lihat begitu komplit Tuhan Yesus, Petrus itu melihat kehidupan Tuhan Yesus. Petrus itu melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat yang spektakuler. Para murid itu juga berkata, di dalam hidupnya, mereka sungguh menyaksikan akan dengan kasat mata bagaimana intimnya relasi Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi Bapanya bisa gagal, apalagi kita semuanya, saudara. Apalagi saya, pertanyaan kita, saudara. Permulaan ini, saudara, mari kita lihat dari kisah Petrus selanjutnya.
Tuhan masih memberikan kesempatan pada Petrus itu untuk kembali dapat mengasihi Allah, setia di dalam Allah. Dalam ayat 19b, saudara, yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Petrus diberi kesempatan yang berikutnya, ikutlah aku. Saudara, kata ikutlah aku bukankah merupakan pengulangan pada waktu Tuhan Yesus memanggil Petrus pertama kalinya, sebagaimana tercatat dalam Markus pasal 1 ayat 16-18. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara kali, Tuhan memberikan kesempatan kepada Petrus untuk menjadi penjala manusia, saudara. Tapi saudara, pada waktu Tuhan itu memberi kesempatan kepada Petrus untuk mengasihi Allah menjadi penjala manusia, saudara. Ternyata saudara, kesempatan ini bukanlah kesempatan yang kemudian dengan tanpa adanya kesukaran dan kesulitan bagi Petrus untuk menjalaninya. Tidak, saudara. Kalau saudara, ternyata Tuhan itu pada waktu berkata, ikutlah aku. Sebelumnya Tuhan itu sudah berkata seperti ini, saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Petrus itu sudah diberitahu, ada kesempatan, namun jalanmu itu terjal. Jalanmu itu penuh dengan penderitaan. Kau sudah melihat aku digiring untuk menuju ke tempat salib. Demikian juga pada masa tuamu. Kamu akan mengakhiri hidupmu, kamu juga digiring untuk kemudian mengalami kematian yang sama, mengalami kekejaman dari manusia. Kita lihat di dalam sejarah gereja, itu dicatat Petrus itu kemudian di akhir hidupnya mati di salib dengan kepala di bawah dan kaki itu di atas. Kenapa, saudara? Eusebius, seorang bapak gereja, berkata, Petrus itu tidak mau disalib seperti Tuhan Yesus. Dia berkata, aku tidak layak kalau disalibkan seperti Kristus. Petrus itu meminta disalibkan terbalik, saudara. Sekali lagi, karena ia merasa tidak layak disalibkan seperti Tuhannya. Petrus menjadi penjala manusia. Yang ini tidak gagal sampai akhir hidupnya. Mengapa dia sanggup, saudara? Pertanyaan, mengapa dia sanggup, saudara? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 16 itu ungkapan mau perpisahan antara Tuhan Yesus dengan mereka, saudara. Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Petrus sama. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan ikut perintahku, yaitu Petrus mau menjadi penjala manusia. Apapun konsekuensinya, dia mau ikuti. Lalu Tuhan berkata selanjutnya, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, disinilah letak kesanggupan Petrus. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan sebagai aturan hidupnya. Kehendak Tuhan sebagai satu jalur hidupnya. Dia taat, dia setia. Di dalam kesetiaan itulah ada kuasa Roh Kudus, seorang penolong yang memampukan Petrus itu akhirnya mampu mengasihi Allah sampai akhir hidupnya. Dan Yohanes mencatat Petrus itu mati dan memuliakan akan nama Tuhan. Kita juga tidak akan sanggup dengan seluruh potensi diri kita, kemampuan kita untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita, pikiran kita, akal budi kita, dan dengan segala kekuatan kita. Ingatlah akan firman Tuhan. Kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya, kita itu setia menuruti segala perintah Tuhan. Allah Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita itu mengasihi Allah adalah menuruti perintah Tuhan. Dalam rangka Paskah ini sebagai akhir dari khotbah saya, saudara, ingatkan kembali akan peristiwa penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Perintah Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-28, saudara. Jelas di sana ada satu amanat agung, saudara. Ini merupakan satu perintah yang luar biasa bagi hidup kita. Tuhan percayakan berita amanat agung itu kepada kita, saudara. Memberitakan Injil itu, saudara. Tidak di sana dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini perintah untuk kita semuanya sebagai umat Kristen, saudara. Kalau kita itu memang mau mengasihi Allah, saudara, ini momen yang paling tepat kita mengasihi Allah dengan memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di dunia ini, yang sedang cemas, yang sedang galau, yang sedang panik, yang sedang penuh dengan ketakutan menghadapi COVID-19 ini, saudara. Inilah kesempatan yang paling indah, saudara, bagi kita semuanya. Kalau kita memang sudah menerima akan anugerah keselamatan dan kita mengasihi Allah, mari dalam rangka Paskah hari ini, kita mengambil satu komitmen di hadapan Tuhan. Maukah kita memberitakan tentang Tuhan? Inilah saatnya, saudara. Begitu banyak orang mengalami ketakutan. Mereka tahu harus bersandar kepada Tuhan. Saudara, kenalkanlah Yesus itu kepada mereka yang sekarang ini sedang mengalami kecemasan, ketakutan menghadapi COVID-19 ini. Di dalam kehidupan kita, saudara, tahu untuk mengabarkan Injil itu kadang-kadang tidak mudah. Tapi biarlah kita tahu, walaupun tidak mudah, ada kuasa Roh Kudus yang luar biasa itu yang memampukan kita untuk dapat memberitakan Injil itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini saatnya, momen yang paling tepat, saudara, memberitakan Injil kepada dunia pada hari ini. Orang sedang membutuhkan Tuhan, membutuhkan keselamatan, membutuhkan penghiburan, membutuhkan keyakinan dirinya, selamatan. Dan kita tahu, saudara, kita boleh melewatkan kesempatan yang indah ini. Ini berita Paskah yang harus kita beritakan kepada orang-orang yang ada sekitar kita. Paskah, ya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Bersama diam sejenak. Engkau mengasihi Allah. Sudah mati untuk hidup kita semuanya. Sudah bangkit dan menganugerahkan kemenangan itu untuk kita juga. Saudara mau mengasihi Allah, boleh memberitakan Injil dan kebangkitan Kristus kepada dunia yang sedang galau karena akibat keganasan virus COVID-19 ini. Berdoa di hadapan Tuhan saat ini. Memohon Roh Kudus memampukan saudara memberitakan Injil ini. Biarlah hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui pemberitaan Injil yang kami sampaikan. Kami berdoa, Tuhan, doa yang penuh dengan kelemahan ini kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit. Amin. Bu jemaat sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur telah belajar mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan kini saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja seperti yang tertera di bawah layar ini. Ataupun dapat dimasukkan ke dalam amplop putih dan dibawa pada saat beribadah bersama yang waktunya akan ditentukan. Mari Bapak Ibu kita akan masuk ke dalam persembahan, kita akan naikkan sebuah pujian bersama-sama yang berjudul Sebab Dia Hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan
pada hari esok, sebab yang hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Surga, hari ini kami bersama semua gereja di dunia merayakan Paskah. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami punya Tuhan yang bukan hanya mengasihi kami, namun Engkau juga Tuhan yang menang atas kuasa apapun yang ada di dunia ini. Sehingga kami orang percaya dapat menaruh harapan kepadamu. Tuhan kami yang hidup, bahkan dalam situasi negara dan dunia yang sangat mencekam karena virus COVID-19 ini. Kami yakin apapun yang terjadi di dunia ini, Engkau akan selalu beserta dengan kami. Selalu melindungi kami, selalu memberkati kami sehingga kami dapat memberikan persembahan di hari Paskah ini. Terimalah persembahan ini, dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Dengarkan berita pengembalaan yang akan disampaikan oleh Pendeta Arifin. Mewakili majelis mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Bambang Wijanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Jemaat GKI Karawaci dan Citra Raya yang saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat beribadah di rumah masing-masing secara online. Dan hari ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kiranya kuasa kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk menjalani kehidupan, khususnya pada saat ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada jemaat. Yang pertama, kami masih menghimbau agar Bapak Ibu dapat mengajak seluruh anggota keluarga beribadah bersama setiap minggu, sesuai dengan jam ibadah yang sudah ditentukan oleh gereja, jam 7.30, jam 10, dan jam 5 sore. Sekolah minggu, Bapak Ibu dapat mengajak anak-anak batita sampai kelas tengah ikut ibadah anak di YouTube GKI Karawaci. Ingat jangan lupa berpakaian rapi, menyiapkan Alkitab dan juga persembahan. Dan ini adalah sebuah proses untuk kita mendidik anak-anak kita. Dan orang tua dapat memilih waktu untuk memberikan pendampingan bagi anaknya. Yang kedua, gereja sudah menyediakan pelayanan doa online bagi seluruh jemaat. Apabila saudara-saudari membutuhkannya, silakan menghubungi telepon gereja 021 54 21 3176 atau handphone gereja 08 13 11 41 5977 setiap hari Selasa sampai hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Dan di luar jam tersebut Bapak Ibu bisa menghubungi mobile phone hamba Tuhan dan akan bisa menyimpan nomor telepon gereja. Yang ketiga, untuk uang kolekte yang ada di dalam amplop beberapa minggu yang lalu, kalau Bapak Ibu tidak ada kesulitan, silakan transfer ke dalam rekening BCA gereja atas nama Gereja Kristus Yesus. 4 jemaat yang ingin membantu tenaga medis
yang bertugas di Rumah Sakit Siloam Kelapa II dan jemaat yang terdampak COVID-19, dan untuk beberapa kebutuhan misalnya masker, APD, susu, vitamin, dan lain-lain, silakan bisa menyalurkan bantuannya ke dalam rekening BCA atas nama Gereja Kristus Yesus. Kemudian dicantumkan berita Diakonia COVID-19. Yang terakhir ada berita duka cita. Ibu Ni Biokam telah dipanggil Tuhan Kamis 2 April yang lalu dan jenazahnya telah dikebumikan Sabtu 4 April yang lalu. Bapak Sutarno, Papa dari Siti Roma, telah meninggal pada Senin 6 April dan jenazah telah dikebumikan Rabu 8 April di Bayu Urip. Segenap jemaat mengucapkan turut berduka cita, kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Terkasih dalam Tuhan, biarlah dalam situasi seperti ini kita terus-menerus memiliki hati yang mau bersyafaat di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan beberapa pokok doa pada saat ini. Yang pertama kita doakan untuk tim medis, baik dokter maupun perawat yang merupakan barisan depan dalam penanganan pasien COVID-19. Dan yang kedua, mari kita bersyafaat, kita berdoa untuk semua hamba Tuhan, secara khusus di GKY, agar di tengah situasi saat ini diberikan hikmat dan kekuatan dalam melayani. Mari kita bersama-sama membuka suara kita berdoa. Bapa surga, kami berdoa untuk para tim medis yang telah berlelah, berjerih payah di dalam memerangi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikan anugerah kekuatan-Mu kepada mereka semua ketika mereka sampai menangani itu berbulan-bulan dengan kekuatan mereka yang terbatas. Kiranya Tuhan yang menopang mereka, baik dokter, perawat, berikan hikmat kepada mereka Tuhan. Dan bagaimana di tengah situasi ini mereka pun dengan kata-kata mereka bisa menghibur, menguatkan segenap pasien yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan, khususnya di kalangan Gereja Kristus Yesus. Kiranya berikan kekuatan di dalam masa seperti ini Tuhan, agar mereka dapat mengembalakan jemaat-Mu Tuhan, di dalam setiap situasi mereka, di ketakutan mereka, di dalam kekhawatiran mereka. Tuhan, Engkau pakai kami sebagai alat di tangan-Mu Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, di penghujung kebaktian kita, mari kita dengarkan berita pengutusan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Pergilah ke dalam dunia dengan damai Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Allahum Samad, sumber berkah. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
saat teduh, kebaktian sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.